Saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan mengijazahkan satu doa, antara lain ayat yang termaktub di dalam Al-Quran dan diikuti dengan Asma Suryani. Ini untuk menghentikan tabiat melakukan maksiat, seperti suka datang ke klub malam, berjudi, minum arak, hisab dadah, dan semua jenis narkotik. Baca ayat ini, baca asma ini sebanyak 1000 kali. Zikirnya menggunakan Asma Suryani, tapi nanti saya terangkan apa maknanya, apa itu Suryani. Suryani itu adalah bahasa sebelum bahasa Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu namanya Suryani. Nanti saya beritahu maknanya, sebab guru saya mengijazahkan lengkap dengan maknanya. Dibaca sebanyak 1000 kali. Dan ada kaidahnya, nanti saya terangkan kaidahnya. Jika seseorang itu tertutup hatinya untuk melakukan ibadat, tidak mau sholat, malas melakukan amal soleh, tak mau datang belajar agama, tak mau kerja, baca ini doa bagus sekali. Ini membuktikan mujarabnya. Yang pertama, ini untuk menghentikan tabiat melakukan maksiat dan menghilangkan malas. Malas ini penyakit juga ya. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini ayat yang harus dibaca untuk menghentikan tabiat melakukan maksiat dan menghilangkan malas. Kemudian diikuti dengan Asma Suryani. Yahin yuhin, yahin yuhin, yahin yuhin sebanyak 1000 kali.
Setelah 1000 kali sudah sempurna, bacaan ini ditukar yuhin yahin, yuhin yahin, yuhin yahin, 1000 kali juga. Apa maknanya yahin yuhin? Yahin yuhin ini maknanya, wahai Allah, wahai Tuhan yang menerima taubat hambanya. Ya tawab. Ini salah satu daripada Asmaul Husna. Cuma bahasanya bahasa Suryani. Mujarab ini memang amalan begitu dari guru kami. Saya tak berani mengubah-ubah. Yahin yuhin bahasa Suryani ini, bahasa Melayunya wahai Tuhan yang maha menerima taubat hambanya. Baik, ini 1000 kali. Setelah itu diikuti dengan ayat surah Al-Hadid ayat 9. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum la raufur rahim. Ikut. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum la raufur rahim. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum la raufur rahim. Sering-sering mutola'ah sampai di rumah, ulang lagi baca ini. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadap kamu. Bagus sekali doa ini. Ayatnya jelas bagus, memang ini daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahin yuhin ini mesti ijazah, sebab tak boleh suka-suka. Kalau tak ijazah macam mana nak amalkan? Dan ini bukan khurafat, bukan diada-adakan, bukan. Ulama yang mengijazahkan ini bukan 1, 2, 3. Bukan 1, 2 yang mengijazahkan, banyak. Sama juga menggunakan bahasa saudara. Ya, dalam kitab-kitab sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni sebelum kitab Al-Quran, bahasa kitab dulu-dulu itu bukan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, sebab Nabi Muhammad orang Arab. Ya. Sebelum ini telah saya terangkan kepada jemaah bahwa kitab apa ada menggunakan bahasa Suryani. Ada doa-doa yang mujarab, antara lain doa ini, yaitu yahin yuhin, yahin yuhin, yahin yuhin, yahin yuhin, 1000 kali.
Setelah itu ditukar, dibalik, yuhin yahin, yuhin yahin, yuhin yahin. Sambil bayangkan maknanya, wahai Tuhan yang maha menerima taubat hambanya. Taubat kepada Allah SWT. Setiap kali dapat 100 kali, tiupkan kepada air. Bermakna 10 kali tiupan, dan airnya itu diminumkan kepada orang yang berkenaan. Anak misalnya, saudara mara misalnya, bacakan. Kalau mengamalkan mesti dalam keadaan berwudu, dibaca dengan khusyuk menghadap kiblat, baru mujarrab. Nah, tapi kalau cuma ringan, katalah jika seorang itu tertutup hatinya untuk melakukan ibadat, ya seperti tak mau sholat, ya malas melakukan amal soleh, tak mau datang ke masjid, tak mau belajar agama, bahkan kerja pun malas nak kerja. Bacakan ayat ini. Paling tidak dibaca yahin yuhin ini 100 kali. Yahin yuhin, yahin yuhin 100 kali, dan setiap 10 kali ditiupkan kepada air. Bermakna 10 kali tiup juga. Setelah itu ditukar bacaannya. Ditukar dengan yuhin yahin, yuhin yahin, yuhin yahin. Pun juga kalau dibaca 100 kali, setiap 10 kali tiupkan. Bermakna 10 kali tiupkan. 10 kali tiupan sama. Kalau 1000, tiap-tiap 100 tiup. Kalau dibaca 100, tiap-tiap 10 tiup kepada air. Niatkan semoga terbuka hati seorang ini. Insya Allah mujarab ini. Ini bukan berangkali, memang mujarab. Sebab saya sendiri telah memberikan amalan ini kepada orang yang mengadu kepada saya bahwa anak saya ini orangnya suka balik malam, larut malam pulang. Kadang-kadang maaf saja ya tak mau sholat lah. Kadang-kadang maghrib main gitar dekat tangga, siul-siul di tepi longkang ataupun di bawah kolong flat, tak mau ibadat. Sepatutnya datanglah ke masjid, berjamaah di masjid. Tapi anak muda ini tak mau insaf. Tentunya mak bapak susah, mak bapaknya serba salah, mau dimarahin, ini anak ini sudah besar. Jadi kalau Anda mau disyifakan anak itu supaya insaf dan terbuka hatinya, baca dulu doa ini dengan riyadhah, latih diri kita, latih rohani kita. Namanya riyadhah, latihan kerohanian. Dan mujahadah. Mujahadah maknanya bersungguh-sungguh. Sepertiga malam yang akhir kita bangun untuk sholat tahajud, diikuti dengan sholat hajat. Kemudian berpikir mengamalkan amalan untuk apa? Semoga anak atau seseorang itu Allah berikan hidayah, dibuka hatinya sehingga anak itu insaf. Lebih-lebih kalau seorang itu punya tabiat melakukan maksiat, a'udzubillahi min dzalik, ya pergaulan bebas. Ada lagi anak-anak yang tak mau beribadah, kalau disuruh sembahyang tak jawab, mau minta duit saja, suruh kerja tak mau kerja. Ini berat. Ibu bapak mesti ada latihan kerohanian dan siap untuk berdoa kepada Allah sampai berjaya, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil, semua doa itu dikabulkan. Cuma
waktu dikabulkan doanya itu bukan terpulang kepada kita, itu terserah kepada Allah. Cepat ataupun lambat bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala menguji kepada seorang itu, ada kalanya diuji suami istri, ada diuji anak-anaknya, ada yang diuji mertuanya, ada yang diuji adik-beradiknya dengan ipar duanya, dan ada yang diuji ekonominya. Tak ada manusia yang tak diuji. Lebih-lebih orang yang beriman, semua diuji. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu ujian. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Allah Ta'ala menguji, kita mesti sabarlah. Semua manusia diuji. Sehat ujian, ya, sehat itu ujian. Sakit pun ujian. Datang penyakit tanpa diundang, itu ujian daripada Allah. Ada pangkat pun ujian, tak naik pangkat pun ujian juga, sama juga. Nah, ini semuanya ujian. Hidup ujian, mati pun ujian. Itu diterangkan dalam. Kalau orang yang beriman, kalau diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, itu bukan bermakna benci, tetapi Allah Ta'ala ingin menguji. Allah Ta'ala menyayangi hambanya. Kan diterangkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, terangkan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hambanya, maka hamba itu diuji terlebih dahulu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi kita jangan sampai mengatakan aku puja doa tak diterima. Tidak, kita tetap yakin. Kalau diuji tak usahlah banyak mengeluh, banyaklah bersabar. Dalam hidup ini mesti banyak sabar juga dan bersyukur. Sabar dengan tak sabar, syukur dengan tak syukur, itu aja. Nah, insya Allah semua jamaah akan sejahtera di dunia, bahagia di akhirat. Kalau orang tak pernah bersyukur dalam hidupnya, sedikit tak bersyukur, banyak tak bersyukur, saya rasa Anda tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidupnya. Kalau orang itu tidak merasa puas dengan nikmat Allah, melihat ke atas, suka compare dengan orang yang kaya, tengoklah ke bawah. Banyak orang yang lebih susah daripada kita, baru kita bersyukur kepada Allah. Kalau orang tak mau bersyukur, sedikit tak bersyukur, banyak tak bersyukur, tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidupnya. Mudah-mudahan jemaah bersyukur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin.